Ketika orang itu bersampai di alam kubur sana, berkatalah kubur itu, "Waihaka bana Adam, celakalah engkau wahai anak Adam." Maksudnya manusia. "Celakalah engkau wahai anak Adam, ma gharraka bi." Apa yang membuatmu tertipu daya denganku ketika di dunia? Apa yang telah kau siapkan untukku? Tak tahukah kamu, kata kubur, saya ini adalah baitul fitnah, bait rumah, fitnah ujian. Wa baitul zulmah, rumah yang penuh dengan kegelapan. Bait rumah, zulmah kegelapan. Wa baitul wahdah, dan rumah tempat terisolasi sendiri-sendiri. Wa baitud dudi, dan rumah yang penuh dengan belatung-belatung. Lalu dengan orang-orang yang kafir tadi, ternyata sampai di sana, sambutan pertama bagi dia, wa ya'ti rajulun qabihul wajhi, datanglah orang yang wajahnya sangat buruk sekali. Aromanya sangat busuk sekali. Pakaiannya sangat jelek sekali. Lalu orang itu berkata, berbahagialah engkau. Ucapannya sama-sama berbahagia. Kalangan orang-orang yang tak bertobat dari dosanya, orang-orang kafir, la marhaban bikum, tak ada ucapan selamat bagi kalian, wala ahlan, tak ada kompromi kekeluargaan hari ini. Ama in kunta, adapun engkau itu, kata kubur, la abghada may yamsi ala zahri ilayya, orang yang paling aku benci ketika dulu di dunia. Maka nanti akan dijepit oleh kubur tu Bapak Ibu. Dia bermaksiat menzalimi orang, maka bumi itu membenci orang tersebut. Malam pertama di alam kubur ini adalah judul buku ataupun kajian yang dibuat oleh para ulama. Hadisnya tidak menyebutkan malam pertama. Tetapi hadisnya itu menceritakan keberadaan kita di awal-awal di alam kubur. Makanya dibuatlah judul dengan bahasa malam pertama di alam kubur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus bedakan terlebih dahulu makna antara alam kubur dengan dalam kubur. Dalam kubur itu adalah dalam tanah, itu dalam kubur. Yang kita bahas bukanlah yang di dalam tanah itu. Karena yang di dalam tanah itu hanyalah jasad yang sudah mati, yang tak lama kemudian akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Itu dalam kubur namanya. Dalam kubur itu tidak ada kehidupan. Dalam kubur itu ya mati. Begitu kita tinggal, orang tersebut sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, maka habislah jasad-jasad tersebut. Tinggallah tulang-tulang yang kemudian juga akan hancur. Kecuali satu tulang yang Rasul janjikan, yaitu tulang ekor namanya. Ajbuz zanab. Tulang ekor inilah yang dikekalkan oleh Allah, sehingga kemudian ketika nanti datang hari berbangkit, manusia akan dibangkitkan dari tulang ekor tersebut. Nah, itu namanya dalam kubur atau kuburan, yang dijaga oleh Pak Ujang. Dia pawangnya. Itu kuburan. Itu kuburan. Di situ kenapa kita dianjurkan mengucapkan salam, Ustaz? Itu etika kita ketika kita datang ke sebuah tempat. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Selamat untuk kalian wahai penghuni kubur, minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin, darul mu'minin wal mu'minat. Rumahnya orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Apakah salam kita itu dibalas oleh mereka? Tentu tidak, mereka sudah mati. Bagaimana mereka menjawab salam kita? Kalau salam kita dijawab, Bapak Ibu, repot. Assalamualaikum ya alal kubur, kata kita. Waalaikumsalam. Kalau dijawab seperti itu, berlarianlah kita. Nah, kuburan itu tempat di mana jasad dimakamkan. Sementara alam kubur adalah alam kehidupan. Nama lain daripada alam kubur itu alam barzah.
Jadi jilid yang pertama itu berjudul Kehidupan di Alam Barzah. Maka di sana nanti di alam barzah itu kita tidaklah mati, kita hidup. Kehidupan di sana berbeda dengan kehidupan di dunia. Nah, itu yang kita bahas, kehidupan di alam kubur dengan subtema malam pertama di alam kubur. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, ada jamaah saya datang ke dokter, rupanya divonis oleh dokter sakitnya parah, kanker stadium 4. Jadi menurut ilmu dokter, umur orang ini tak lebih daripada 6 bulan. Bukan berarti mendahului takdir dokter ini Bapak Ibu. Berdasarkan pengalaman mereka, kalau sakitnya begini, selama inilah orang itu bertahan hidup. Meskipun ada 1-2 kasus yang hidup lebih lama lagi. Tapi itu pada umumnya. Sama seperti ini, kalau kita makan cabai tentu pedas, sakit perut. Pada umumnya begitu. Tapi ada beberapa orang yang perutnya tidak sakit ketika makan cabai. Karena ilmu manusia seperti itu. Nah, ilmu dokter itu mengatakan, kalau sakitnya begini, maka kemungkinan bertahan hidup sekian bulan. Lalu kemudian ketika disampaikan oleh dokter kepada ibu ini, dia pun mulai mencari-cari video, mencari-cari kajian tentang malam pertama di alam kubur. Hal itu diketahui setelah beliau meninggal. Salah seorang sahabatnya menengok Facebook yang sering dia buka, ternyata di berandanya itu isinya malam pertama di alam kubur dari berbagai ustadz yang menjelaskan. Karena di YouTube itu banyak sekali kajian-kajian yang menjelaskan malam pertama di alam kubur. Nah, mereka membahas itu berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Artinya orang tadi ternyata sudah mempersiapkan dirinya bagaimana nanti di sana. Kehidupan di alam kubur di malam pertama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita pun akan membahasnya di pertemuan yang singkat ini. Malam pertama di alam kubur 49. Dari Abi Al-Hajjaj As-Sumali, dari Abu Al-Hajjaj As-Sumali, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, yaqulul qabru lil mayyiti. Yaqul berkata, qabru kubur. Berkatalah kubur kepada si mayit yang sudah sampai di barzah. Hina yud'u fihi, ketika mereka diletakkan di alam barzah sana. Yang membawa kita siapa? Malaikat rahmat atau sebaliknya. Karena ketika roh kita dicabut oleh malaikat maut, setelah itu malaikat rahmat akan membawa ke langit terlebih dahulu. Kemudian orang-orang yang baik nanti akan diletakkan di Iliin, orang-orang yang jahat diletakkan di Sijin. Sampai di sana, maka orang-orang yang jahat itu kubur memperlakukan lain, orang-orang yang baik memperlakukannya lain. Kondisi manusia di keadaan pertama atau malam pertama di alam kubur, 2 keadaan. Keadaan manusia atau kondisi manusia ketika sampai di barzah, 2 keadaan. Yang pertama kita ceritakan orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat dan orang-orang yang kafir. Karena begitu susunan hadisnya. Ketika orang itu bersampai di alam kubur sana, berkatalah kubur itu, waihaka bana Adam, celakalah engkau wahai anak Adam. Maksudnya manusia. Celakalah engkau wahai anak Adam, ma gharraka bi, apa yang membuatmu tertipu daya denganku ketika di dunia. Di kubur ini berkata, wahai anak Adam, malang engkau, celaka engkau. Mengapa dulu ketika di dunia engkau termasuk orang yang tertipu daya? Alam ta'lam, tak tahukah engkau, anni baitul fitnah, bahwasanya saya ini adalah rumah yang penuh dengan ujian. Ini ucapan pertama, kubur kepada orang yang baru sampai di sana. Keadaan pertama, malam pertama. Apa yang telah kau siapkan untukku? Tak tahukah kamu, kata kubur,
Saya ini adalah baitul fitnah, bait rumah, fitnah ujian. Wa baitul zulmah, rumah yang penuh dengan kegelapan. Bait rumah, zulmah kegelapan. Wa baitul wahdah, dan rumah tempat terisolasi sendiri-sendiri. Wa baitud dudi, dan rumah yang penuh dengan belatung-belatung. Ini ucapan kubur ketika orang pertama kali sampai di kehidupan barzah sana, kehidupan yang keempat. Di ucapan-ucapan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk mengetahui keadaan seseorang itu nanti, apakah orang ini layak mendapatkan syafaat-syafaat, pertolongan-pertolongan di barzah sana atau tidak. Karena tidak semua orang seperti ini. Tidak semua orang mendapatkan fitnah ujian, tidak semua orang mendapatkan kegelapan, tidak semua orang terisolasi, tidak semua orang dikelilingi oleh ulat belatung, tidak. Dalam hadis yang lain Allah katakan, Rasul katakan, ketika orang-orang yang baik dan beriman itu sampai di sana, wa ya'ati rajulun hasanul wajhi, tiba-tiba nanti di sana, ketika di hari pertama kita, datanglah orang wajahnya sangat-sangat indah sekali. Itu datang ke kita nanti, Pak. Kita enggak kenal. Wajahnya sangat indah sekali. Hasanus siyabi, yang memakai pakaian yang sangat bagus sekali. Wa tayyibur rihi, aromanya yang sangat wangi. Kata orang ini kepada kita, orang-orang beriman yang datangnya dengan 3 ciri tadi, wajahnya indah dipandang, pakaiannya sangat bagus, aromanya sangat wangi. Kata orang ini, abashir, wahai fulan, berbahagialah engkau. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'adu. Inilah hari-hari yang dahulu di dunia pernah dijanjikan kepadamu. Ini siapa yang datang nih Bapak Ibu? Maka kemudian kita pun heran. Lalu kita bertanya kepada orang yang kita tak kenal tadi, dengan cirinya wajahnya sangat indah dipandang, pakainya sangat bagus, aroma sangat wangi. Dia tiba-tiba mengatakan perkataan yang baik kepada kita. Kita tak kenal dengan orang tersebut. Lalu kemudian kita pun bertanya, man anta? Engkau ini siapa? Fawajhuka alladhi yaji'u bil khair. Aku lihat dari penampilanmu, kedatanganmu ke sini membawa kabar baik. Sebenarnya kau ini siapa? Itulah yang menjadi pertanyaan kita ketika itu. Lalu orang ini menjawab, ana amaluka soleh. Saya adalah amal-amal solehmu. Kenapa disebut amal soleh? Berarti amal soleh kita, Ustaz, ketika kita sampai di barzah menjadi manusia, menjadi satu sosok. Jawabannya iya. Solat kita, puasa kita, sedekah kita, majlis ilmu, semua amal-amal baik yang Bapak Ibu lakukan di dunia ini bentuknya abstrak. Abstrak itu nak nampak, Pak. Tadi kita solat, pahalanya enggak kelihatan oleh kita. Hanya berdasarkan yakin saja. Kita melakukan di dunia ini apapun bentuknya hanya berdasarkan keyakinan. Cuman keyakinan kita bukanlah tanpa dasar di Al-Quran dan hadis Nabi. Itulah dasar kita. Nah, kita melakukan semua itu tak pernah kita dapatkan cashnya di dunia. Allah janjikan saja, janji begini, janji begini, janji begini. Semua janji itu kita lakukan. Ternyata janji Allah itu akan ditunaikan setelah kita meninggal. Karena sifat Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Makanya ketika sampai di barzah sana, hadza absir hadzal ladzi kunta, inilah hadzal ladzi kunta tu'adu fid dunya. Inilah yang dahulu di dunia selalu dijanjikan kepadamu. Lalu dengan orang-orang yang kafir tadi, ternyata sampai di sana, sambutan pertama bagi dia, wa ya'ti rajulun qabihul wajhi. Datanglah orang yang wajahnya sangat buruk sekali. Inilah
pertemuan pertama ketika sampai di barzah. Tadi kubur mengatakan, "Hei, tahukah kamu, aku ini rumah yang penuh dengan fitnah. Rumah yang penuh dengan kegelapan. Rumah yang penuh dengan terisolasi, rumah untuk menyendiri, rumah yang penuh dengan ulat belatung." Tiba-tiba datang orang ketika itu, wa ya'ti rajulun qabihul wajhi, wajahnya sangat buruk sekali. Aromanya sangat busuk sekali. Pakaiannya sangat jelek sekali. Lalu orang itu berkata, "Berbahagialah engkau." Ucapannya sama-sama berbahagia. Inilah yang dijanjikan dahulu di dunia kepadamu. Lalu kemudian orang itu pun bertanya, "Man anta? Aku tengok kedatanganmu kepadaku sekarang membawa berita buruk untukku. Lalu mengapa engkau katakan berbahagia?" Itu namanya Bapak Ibu ejekan. Ejekan, Al-Quran itu bahasanya halus, Pak. Misalnya orang yang mengerjakan keburukan, kemaksiatan, fabashshirhum bi'adzabin alim. Berilah mereka kabar gembira berupa azab yang pedih. Itu bahasa Al-Quran seperti itu. Beri kabar gembira kepada dia berupa azab yang pedih. Padahal semestinya kabar gembira itu bukan azab, kenikmatan. Tapi begitulah Al-Quran mengatakan, dan juga hadis menyebutkan, berbahagialah engkau, inilah yang dijanjikan kepadamu. Padahal yang datang kepada dia itu berita buruk. Lalu tiba-tiba orang tersebut bertanya, "Man anta? Kamu siapa?" "Fawajhuka alladhi yaji'u bisyarr." Aku lihat wajah dan penampilanmu itu membawa berita buruk untukku. Kau ini siapa? Dijawablah oleh orang itu, "Ana amalukal khabith." Saya adalah amal burukmu. Kalau dia bertobat bagaimana, Ustaz? Maklumlah manusia ini mahalil khata' wa nisyan, tempat salah dan lupa. Dahulu ketika umur 10, 20, 30, 40 termasuk orang yang jahil lah kira-kira. Tak solat, tak puasa dan sebagainya. Begitu memasuki umur 40 tahunnya dia bertobat. Dia tinggalkan semua keburukan-keburukannya, dia bertobat kepada taubatan nasuha. Allah akan ampunkan itu Bapak Ibu. Yang tak Allah ampunkan apabila bersangkut paut dengan manusia. Itu yang tidak bisa Allah hapuskan. Hutang piutang misalnya. Kalau ada hutang pembayaran iuran pekuburan, mesti segera dibayar itu. Temui nanti Pak Ujang. Jadi yang tak bayar itu tak bisa lunas, Pak. Karena banyak orang yang tak mau bayar hutangnya. Tapi selain sangkut paut dengan manusia, apa kata Rasulullah? "Walau balagat dzunubuka ananas sama." Sekiranya dosamu itu membumbung sampai ke langit. "Summastaghfartani." Kemudian engkau beristighfar meminta ampun kepadaku. "Wala tusyriku bi." Dan engkau tidak mensyirikatkan aku, menyembah selain padaku. "Fala ubali." Aku tak peduli sebanyak apapun dosamu itu. Begitulah Allah melalui hadis qudsi ini. Kalau kita tengok Al-Quran Bapak Ibu, lebih banyak Allah menyebutkan ampunan daripada murka. Artinya apa? Ampunan Allah itu jauh lebih luas dibanding murkanya. Lebih banyak Allah menyebutkan syurga dibanding neraka. Karena ampunan Allah itu jauh lebih luas. Makanya tadi disebutkan oleh Allah dan Rasul, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha." Benar-benar taubat dia sesali perbuatannya, maka Allah hapuskan dosa-dosanya itu. Rasul juga menyebutkan demikian, "At-taibu min dzanbi." Orang yang bertaubat dari dosanya, kamala dzanbalahu, seperti orang yang tidak memiliki dosa. Begitulah mudahnya mengampunkan dosa-dosa yang berhubung kait dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang semacam itu bertobat dia, maka tidak berlakulah hadis semacam ini bagi dia. Karena sudah bertobat dari dosa-dosanya. Yang kita ceritakan, orang yang terus menikmati kehidupan dunia tertipu daya, magharrakabi, kata kubur tadi. Apa yang membuat tertipu daya ketika kamu hidup di dunia sampai kamu mati? Maka diancamlah oleh kubur itu, disomasi bahasa kitanya. Ditakut-takutin. Tahu nak kamu, saya ini rumah penuh kegelapan. Apakah setiap orang mendapati kegelapan di alam kubur sana Bapak Ibu? Tidak. Orang-orang beriman itu, apa kata Rasulullah? Wa yunawwar lahu qabruhu.
alam kuburnya itu nanti akan terang sekali. Seperti kal qamari lailatul badri, seperti bulan purnama. Seperti itulah keadaan alam kuburnya orang beriman. Di satu sisi ada orang kuburnya gelap. Kenapa gelap? Karena dosa yang dilakukan dan tidak bertaubat dari dosanya itu. Ada orang yang kuburnya itu terang benderang. Kenapa kuburnya terang benderang? Karena amal-amal yang dilakukan. Salah satu amalan, apa kata Rasulullah? Basyiril masya'in, beri kabar gembira. Orang yang berjalan ilal masajid, ke masjid, bin nuri tami yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna nanti setelah kiamat. Waktu yang dimaksud Nabi itu waktu Isya dan subuh. Datang dia ke masjid berjamaah di waktu Isya dan subuh, maka perjalanan yang gelapnya itu diganti oleh Allah dengan cahaya yang terang benderang nanti. Inilah amalannya Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang salatnya di rumah di dua waktu itu rugi sekali. Meskipun ibu-ibu, kami dilarang ke masjid Ustaz. Katanya lebih afdol salat di rumah. Afdolnya iya, tapi bukan dilarang. Kalau afdol itu artinya utama dan tak lebih utama. Tapi kalau dia masjid itu banyak yang dia dapat 27 derajat, dapat ilmu pengetahuan, dapat silaturahim, dapat pula langkah kakinya ke masjid dihitung pahala. Perjalanan waktu Isya dan subuh itu gelap diganti cahaya oleh Allah. Kalau di hari Sabtu dapat pula makan lontong gratis. Kan banyak tu dapat tu. Jadi kalau dia di masjid banyak ni perolehnya. Nah, inilah yang menyebabkan nanti alam kuburnya itu menjadi terang benderang. Di saat bersamaan ada orang-orang yang gelap gulita karena tidak ada amal yang menemaninya. Ini salah satunya Bapak Ibu. Jadi banyak sekali amalan-amalan. Yang kedua misalnya, orang yang membaca Al-Quran termasuk yang akan menerangi alam kuburnya. Orang yang berwakaf termasuk amalan yang menerangi kuburnya. Jadi inilah amal-amalan. Nah, lalu kemudian setelah orang itu disomasi, ditakut-takutin oleh kubur, wa idza dufinal abdul fajir awil kafir, apabila yang datang itu seorang pendosa yang tidak bertobat dari dosanya atau orang kafir, qala lahul qabru, kubur itu berkata kepadanya, la marhaban wala ahlan, tak ada ucapan selamat, tidak ada kompromi pada saat ini. Marhaban itu artinya selamat datang, diterima dengan lapang dada. Itulah makna marhaban. Marhaban ya Ramadan, kami terima engkau wahai Ramadan dengan penuh lapang dada. Itulah makna Ramadan, marhaban. Maka saat orang itu sampai di barzah, kalangan orang-orang yang tidak bertobat dari dosanya, orang-orang kafir, la marhaban bikum, tak ada ucapan selamat bagi kalian, wala ahlan, tak ada kompromi kekeluargaan hari ini. Ama in kunta, adapun engkau itu, kata kubur, la abghada may yamsi ala zahri ilayya, orang yang paling aku benci ketika dulu di dunia. Siapa yang dimaksud orang yang dibenci ini Bapak Ibu? Orang yang tidak mengerjakan perintah Allah, tertipu daya dengan kehidupan dunia. Saya yakin Bapak Ibu, usia-usia sebapak Ibu ini semuanya usia-usia orang-orang yang banyak waktu luang. Yakin saya, banyak waktu luang karena sudah pensiun, sudah ini dan itu. Tapi masalahnya, apakah hanya Bapak Ibu saja yang punya waktu luang? Ternyata tidak. Yang tidak ke masjid di usia Bapak Ibu ini sama, waktunya sama-sama luang juga. Tetapi mengapa mereka tidak sampai? Mengapa mereka tidak mengerjakan? Kalau bahasa hadis ini, masih tertipu daya dengan kehidupan dunia. Karena akan ada kehidupan sesudah itu yang akan dia tempuh, kehidupan yang dia sendiri yang mengurus dirinya. Makanya kata kubur ketika itu, engkau itu dulu ketika di dunia termasuk orang yang paling aku benci ketika berjalan di atas perutku. Fa idzullitukal yauma, maka pada hari ini seluruh perkara-perkaramu aku yang urus, dilimpahkan kepadaku. Fasatara soni'i bika,
maka tengoklah apa yang akan aku lakukan kepadamu. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, disitulah berlaku bagi orang tersebut azab kubur. Karena sudah disampaikan tadi di awal, satu pun dia tidak memenuhi kriteria-kriteria untuk mendapatkan nikmat kubur. Lalu orang yang beriman bagaimana? Orang yang beriman, maka di sana fa in kana muslihan ajaba anhu mujibul qabri. Sekiranya yang ditanya itu adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang beramal ketika di dunia, maka tiba-tiba di sana ada namanya mujibul qabri, penjawab kubur. Sederhananya, penjawab kubur ini juru bicara. Jadi kita kan nggak bisa bicara, maka di sana ada juru bicara kita namanya mujibul qabri. Apa kata mujibul qabri ini? Mujibul qabri fayaqul, lalu dia berkata, ara'aita wahai kubur, in kana mimman ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Sekiranya yang engkau tanya tadi, yang engkau takut-takuti tadi adalah orang yang mengajak kepada yang baik dan mencegah kepada yang mungkar. Kalau seperti itu tipe orangnya, apa yang akan engkau lakukan kepada orang itu? Kata penjawab kubur tadi. Lalu kubur itu menjawab apa Ibu? Fayaqulul qabru, kubur itu berkata, idzan, kalaulah seperti itu orang tersebut di dunia, baik dia mengerjakan perintah Allah, mengajak orang untuk berbuat baik, mencegah orang untuk berbuat yang mungkar. Kalau di dunia orang semacam itu, a'udu ilaihi khadara wa ya'udu jasaduhu nuran, maka aku akan menghijau. Makanya taman kubur itu, alam kubur itu disebut seperti taman-taman yang hijau. Raudhatan min riyadil jannah, taman-taman surga. Di alam kubur itu, kuburnya orang-orang beriman akan menghijau sejauh mata memandang. Di sana mereka akan dipertemukan dengan ahli keluarganya. 2 bulan yang lalu ada yang nanya saya setelah pengajian di masjid ini, Ustaz, nanti di alam kubur sana kita ada kawan enggak Ustaz? Saya bilang ada Pak, orang-orang beriman itu. Apa yang dilakukan orang-orang yang di sana Ustaz? Ya mereka hanya menikmati apa yang mereka sudah perbuat di sana. Ado nak makan lontong situ Ustaz katanya. Kali itu nak ado Pak katanya. Di sana itu darul jaza. Di dunia ini darul amal. Di dunia ini tempat kita beramal. Beramal itu seperti kita menanam. Menanam setahun, 2 tahun, 5 tahun beratnya Bapak Ibu. Masuk tahun ke-4, tahun ke-5, tahun ke-6, kita hanya menunggu hasil saja. Maka di dunia ini kita menanam, capek badan, capek mata, ngantuk dan sebagainya. Setelah meninggalkan dunia, maka disitulah kita akan memanennya. Maka kata kubur tadi, idzan a'udu ilaihi khadra, aku akan kembali kepadanya dalam keadaan hijau. Menghijaulah alam kuburnya orang tersebut. Wa ya'udu jasaduhu nuran, maka jasadnya itu menjadi cahaya. Teranglah jasad orang tersebut. Wa yas'adu ruhu ila rabbil alamin, kemudian rohnya itu naik ke langit bertemu dengan Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Ketika sampai mereka di sana, maka dikatakan juga, fayaqulul qabru, kubur itu berkata, marhaban, selamat datang. Hijaulah kubur itu, meluaslah kubur itu, teranglah kubur itu. Sampai di sana, marhaban wa ahlan, selamat datang, wa ahlan, dan engkau adalah keluargaku. Maka nanti akan dijepit oleh kubur itu Bapak Ibu. Kata para ulama, jepitan kubur itu ada seperti jepitan ibu dengan bayinya. Seperti seorang ibu menyapi bayinya. Pelukannya itu pelukan kasih sayang, bukan pelukan kebencian. Fatakhtalifu, maka orang itu dipeluk oleh kubur tadi dengan pelukan kasih sayang. Apa kata kubur? Ama in kunta, adapun engkau itu dulu di dunia, la ahabbu may yamshi ala zahri ilayya,
adalah orang yang aku sangat sukai ketika berjalan di atas perutku. Bumi ini senang Bapak Ibu. Ketika kita ke masjid, ketika kita silaturahim, ketika kita berbuat baik, bersedekah, bumi ini senang Pak. Manusia senang, hewan senang, makhluk-makhluk Allah yang di dunia ini senang semuanya kepada orang-orang yang baik. Orang yang bersedekah itu disenangi oleh Allah, disenangi oleh Rasul, disenangi oleh hewan-hewan, disenangi oleh isi bumi ini. Begitulah senangnya isi bumi ini kepada orang-orang yang beramal. Tapi kalau sebaliknya dia bermaksiat, menzalimi orang, maka bumi itu membenci orang tersebut. Maka kata kubur tadi, ama in kunta la ahabu mayansi ala zahri ilayya. Adapun engkau itu adalah orang yang aku sangat cintai ketika berjalan di atas perutku. Fa idzullitukal yauma, maka pada hari ini seluruh perkaramu aku yang urus. Fasatarasani ibika, maka tengoklah apa yang akan aku lakukan kepadamu. Fayattasi'u lahu madda basarihi, dibukakanlah, meluaslah kuburnya itu sejauh mata memandang. Wa yuftahu lahu babun ilal jannah, maka dibukakan kepadanya pintu-pintu syurga. Maka disinilah penghuni kubur itu mengatakan, Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aqimis sa'ah, cepat-cepat tegakkan kiamat. Sa'arji'u ila ahli wa mali, aku akan kabarkan kepada keluargaku dan aku akan kabarkan kepada hartaku. Karena mereka sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Sambutan pertama itulah yang sangat berkesan bagi dia. Ketika sambutan pertamanya baik, hari-hari berikutnya sampai datang hari kiamat akan mendapatkan kebaikan. Karena keberadaan kita di sana sampai datang hari kiamat. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kuncinya pada kita hidup di dunia ini istiqomah dengan kebaikan-kebaikan amal saleh kita. Jika ada dosa-dosa kita salat taubat. Berapa kali salat taubat itu Ustaz? Kalau bisa setiap malam. Karena kita ini setiap hari berdosa. Dan Allah itu memiliki sifat At-Tawwab yang senantiasa menerima taubat kita. Setiap hari kita berdosa, setiap hari pula kita bertobat. Nah, setelah mendapat sambutan yang begitu meriah bagi penghuni kubur, maka kemudian mereka dipertemukan satu dengan yang lain. Maka bab judul berikutnya, ahli kubur saling bertemu. Karena masih nyambung dengan tema yang tadi. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, di mana Rasul mengatakan, fa innahum, sesungguhnya mereka di alam kubur sana, yatazawaruna fi kuburihim, mereka saling berkunjung di alam kubur mereka. Siapa mereka yang dimaksud oleh Nabi di sini? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat-nikmat di alam kubur. Orang-orang yang mendapatkan sambutan yang baik di alam kubur. Karena mereka mendapatkan kelapangan hidup yang luar biasa sampai datang hari berbangkit. Seperti apa mereka itu Bapak Ibu? Dari Abdullah bin Amr bin As, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, inna arwahal mu'minin, sesungguhnya roh orang-orang beriman, la taltaqiyani ala masirati yaumin wa lailatin wa ma ra'a minhuma wa ma ra'a wahidun minhuma sahibahu. Sesungguhnya arwah orang beriman bertemu dalam perjalanan sejauh sehari semalam, dan salah satu dari keduanya melihat temannya yang lain. Ini hadis ini dalam sekali maknanya. Saya meninggal, bapak ibu meninggal, orang tua kita meninggal, yang dulu meninggal. Mereka termasuk orang-orang yang baik, yang beramal soleh, diikuti oleh anak cucunya orang-orang yang soleh juga. Alhaqana bihim, kami pertemukan mereka. Jadi kita akan berkumpul lagi
dengan ahli keluarga kita. Apa yang mereka jalankan di sana, apa yang mereka rasakan di sana, tidak lain kecuali kenikmatan-kenikmatan. Siapa mereka yang mendapatkan ini? Mereka adalah orang-orang yang banyak membawa amal dari kehidupan dunia. Tapi kalau sebaliknya, ketika di dunia tidak membawa apa-apa, maka kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, mereka akan disibukkan dengan azab-azab yang mereka rasakan sampai datang hari kiamat. Adakah azab kubur itu terhenti, Ustaz? Atau terus menerus? Maka di sini kita sebutkan juga, apakah azab kubur sepanjang masa atau bersifat sementara? Ini masih lanjutan yang tadi. Apakah azab kubur bersifat sepanjang masa, permanen, atau bersifat sementara? Para ulama membagi kepada dua. Yang pertama, ada kelompok-kelompok yang mendapatkan azab kubur sepanjang masa. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang kafir. Maka mereka ini sepanjang masa sampai hari kiamat. Yang kedua, orang-orang beriman. Orang-orang beriman dibagi kepada dua. Yang satu tidak mendapatkan azab seperti yang kita sebutkan tadi, kenikmatan-kenikmatan saja. Yang kedua mendapatkan azab. Yang mendapatkan azab ini bentuk azabnya ada 3. Yaitu bukan 3 bentuknya. Azabnya itu terputus-putus, terhenti-henti. Jadi tidak selamanya, tidak permanen. Di 3 waktu. Yang pertama di hari Jumat, yang kedua di bulan Ramadan, yang ketiga karena doa ahli keluarganya yang di dunia. Azab dibagi kepada 2. Ada yang permanen sampai hari kiamat, ini orang kafir. Ada yang tidak permanen. Yang tidak permanen ini itulah orang-orang muslim yang berdosa, tidak bertobat sebelum meninggal. Maka keadaan mereka di sana mendapatkan azab. Azab mereka itu pun bisa terhenti di tiga waktu. Yang pertama di hari Jumat. Yang kedua di bulan Ramadan. Yang ketiga berkat doa-doa ahli keluarganya di dunia. Nah, seandainya lah Bapak Ibu ketika di malam pertama sana mendapat sambutan yang buruk, mendapat sambutan yang tidak enak, apa yang diharapkan oleh penghuni kubur? Doa itulah. Itulah yang diharapkan oleh penghuni kubur tadi. Makanya Nabi menggambarkan orang yang di alam kubur sana seperti seorang yang tenggelam yang meminta tolong. Kita diumpamakan oleh Nabi kalau meninggal nanti seperti orang yang tenggelam. Al-mayyitu fil qabri, seorang mayit yang berada di alam kubur, illa kal gharikil mutaghawwis, seperti orang tenggelam yang meminta tolong. Yantaziru da'watan, menunggu doa dari 4 kelompok. Doa yang pertama min abin, doa dari ayah. Itulah Pak. Yang pertama doa dari ayah. Kalau doa dari ayah, siapa yang meninggal? Anak. Jadi kalau bapak ditakdirkan oleh Allah punya anak lebih meninggal duluan, jangan putus doa untuk mereka. Yang kedua, au umin, dari ibu. Ibu kalau ada meninggal anaknya, jangan putus doa karena dinanti oleh mereka. Yang ketiga, au akhin, saudara. Saudara, abang atau adik, laki-laki atau perempuan. Yang keempat, au sadiqin, dari kawan-kawan. Doa bapak ibu kita inilah dinanti oleh mereka. Itu yang dikatakan oleh Allah di Quran surah Al-Hasyr. Allazina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ampunkanlah dosa-dosa orang beriman sebelum kami yang meninggal dalam keadaan keimanan. 4 inilah
yang dinanti-nanti oleh penghuni barzakh ketika di malam pertama dan malam-malam berikutnya mendapatkan kesulitan-kesulitan. Karena mana tahu di dunia ada dosa-dosa yang dia bawa tak sempat dia selesaikan. Mungkin saja dosa kepada Allah, mungkin saja dosa kepada manusia, kepada teman-temannya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, begitulah gambaran orang-orang yang pertama sekali sampai di alam barzakh sana.